Pusing gue, banyak tugas. Pusingkan itu ya sudah jalan di kapan ya? Tapi tuh Landika sekarang gak mau mengerjakan tugasku. Masa tadi udah salah-salah tugasku? Iya, padahal kita cuma minta tolong kerjakan tugas saja, kita tidak mau. Handika, sebentar. Kalau toh, kalau kita minta apa-apa, jangan kau balik. Sudah miskin, kamu dibayar berapa kau untuk kerjakan tugas kita? Hai miskin, BTW hadisku mengerjakan tugasku gak salah-salah. Apa maksudmu? Jawab dong, punya diam saja. Disuka. Apa? Mana? Bagaimana hari ini? Bisa dapat pendapatan dari komen ini? Ya, saya sudah dapat penghasilan dari apa yang kamu lakukan selama ini kepada saya. Apa? Jelas. Perempuan diperkirakan berumur 17 tahun. Sepertinya ini alat yang digunakan untuk membunuh korban. Oke, saya akan mengecek sidik jarinya. Identitas pelaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari pihak kepolisian ingin menyampaikan bahwa kami dalam proses pengejaran pelaku, mohon doa dan kerjasamanya, Bu. Tangkap dia. Saya dari mana aku juga begini. Baik, Bu. Akan bergerak. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruangan.
Ibu Nur Fairuz Jafri, dan terdakwa Muhammad Andika dalam keadaan sehat. Baik, dicatat dalam berita acara sidang. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaannya. Terima kasih Yang Mulia. Bahwa terdakwa Muhammad Andika, umur 17 tahun, pelajar Mansatu Muna, pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah di Jalan Lomponiki, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Maude Khairal Amalia. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul kepala korban menggunakan sebuah batu bata besar beberapa kali, menyebabkan luka parah di bagian kepala belakang hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dapat dikualifikasikan dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati. Motif perbuatan ini, Yang Mulia, berasal dari rasa dendam dan kemarahan terdakwa terhadap korban yang selama ini sering mengejek dan melindunginya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Barang bukti yang telah disita antara lain: 1. Satu buah batu bata berlumur darah. 2. Satu helai kemeja korban. 3. Hasil otopsi dokter forensik yang menyatakan penyebab kematian akibat benturan benda keras di kepala bagian belakang. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan, Yang Mulia. Kami mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan dari pihak penasihat hukum terdakwa. Kepada penasihat hukum, silakan menyampaikan pledoi. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan pembelaan atas nama terdakwa Muhammad Andika yang hari ini duduk di kursi pesakitan. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia terluka terlalu dalam sebagai manusia. Yang Mulia, benar bahwa korban telah kehilangan nyawa. Tidak ada yang bisa memutar waktu dan menghapus kesedihan itu. Namun, sebelum kita menilai perbuatan semata, izinkan kita melihat luka batin yang menuntut tangan seorang anak muda melakukan hal yang tak seharusnya. Selama berbulan-bulan, terdakwa menjadi korban ejekan, penghinaan, dan kekerasan verbal dari korban dia, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ia dijadikan bahan olok-olok, dijatuhkan harga dirinya, hingga tak lagi punya rasa percaya diri. Terdakwa bukanlah penjahat berdarah dingin. Yang Mulia, ia bukanlah pembunuh yang merencanakan kejahatan. Ia hanyalah seorang remaja rapuh, terluka, dan kehilangan kendali di
Dari pantauan kami di ruang sidang, suasana begitu tegang saat hakim membacakan keputusan. Andika tampak menyesal setelah mendengar vonis dijatuhkan. Ya, saya sudah dapat penghasilan dari apa yang selama ini kamu lakukan. Segera sebar foto pelaku dan lakukan pengejaran sebelum dia melarikan diri. Ya, tidak. Hai, miskin. Aku masukmu kerjakan tugasku nggak salah. Permisa sidang kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa Muhammad Andika baru saja selesai.